Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan memberikan hari baru untuk kami nikmati. Kami membuka hati dan hidup kami untuk dilawat oleh firman-Mu. Berkatilah perenungan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Namun saya membacakannya hanya ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka, pada waktu senja, kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi, kamu akan kenyang makan roti, sehingga kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, burung puyuh beterbangan menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi, terdapat lapisan embun sekeliling perkemahan itu. Ketika lapisan embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, tipis seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, mereka bertanya seorang kepada yang lain, "Apa itu?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Itu roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur bahwa di tengah-tengah pergumulan, Tuhan selalu hadir untuk mencukupkan semua keperluan kehidupan kita. Di dalam bagian firman Tuhan ini, saya memberikan judul atau tema renungan kita, Allah mengajar kita untuk percaya setiap hari kepadanya. Allah mengajar kita untuk percaya setiap hari kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop ini terjadi saat bangsa Israel berada di padang gurun setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka kehabisan makan minum. Disitulah mereka mulai bersungut-sungut karena mereka lapar. Tetapi Allah mendengar semua sungut-sungutan mereka. Bahkan Allah menyediakan mana dari langit sebagai makanan harian kepada mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, kita mau merenungkan kurang lebih 4 bahagian di mana Allah mengajar kita untuk mempercayainya setiap hari. Yang pertama, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah sungut-sungut Israel. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah sungut-sungut bangsa Israel. Dapat terbaca di dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Musa berkata kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap umat Israel, mendekatlah ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu." Sementara Harun berbicara kepada segenap umat Israel, mereka menoleh ke arah padang gurun. Tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah sungut-sungutnya bangsa Israel terhadap makan minum dan kelaparan yang mereka alami di padang gurun itu. Dalam pada itu, Musa menyuruh untuk umat mendekat kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan menampakkan kemuliaannya dalam awan. Di tengah-tengah sungutan itu, sebenarnya Tuhan ingin supaya orang Israel mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sering kekurangan, sering pergumulan, mendatangkan sungut-sungutan dalam kehidupan kita. Tetapi yang Allah inginkan
adalah supaya dalam segala kekurangan dan pergumulan itu, kita mendekatkan diri kepadanya. Dan disitulah kita dapat menikmati kemuliaan yang Ia nyatakan kepada kita. Ketika bangsa Israel mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan menampakkan kemuliaannya dalam awan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, umat sedang mengeluh tentang hal makan minum, tetapi Tuhan mengajak mereka untuk menikmati kemuliaannya. Artinya kemuliaan Tuhan tidak tergantung pada respons manusia. Tuhan tetap menyatakan dirinya, meski umatnya tetap bersungut-sungut. Saat kita mengeluh, Tuhan tetap bekerja. Dalam krisis keluarga, dalam krisis ekonomi, dalam situasi pelayanan, dalam kehidupan yang tidak menguntungkan, ingatlah, Tuhan selalu hadir. Oleh karena itu, janganlah kita fokus kepada masalah kita, sehingga mengakibatkan kita bersungut-sungut. Tetapi arahkanlah mata dan kehidupan kita pada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Yang kedua, Tuhan mengajar kita untuk percaya Dia setiap hari adalah bahwa Tuhan mendengarkan dan menyediakan bagi kita di tengah-tengah pergumulan kita. Tuhan mendengar semua seruan kita, dan Tuhan juga mendengarkan semua keluh kesah. Oleh karena itu, Ia menyediakan berkat dan kelimpahan bagi kita. Mari kita membaca dalam ayat 11 sampai dengan ayat 15 tadi yang menjadi pembacaan kita. Di situ dikatakan bahwa aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Dalam ayat 12, katakan kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, sehingga kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tuhan mendengar sungut-sungut bangsa Israel. Pada petang hari, ada burung puyuh yang datang sebagai daging untuk mereka menikmati. Dan pada pagi hari, ada mana atau roti yang Tuhan berikan kepada mereka. Respon umat pada waktu itu adalah mereka terheran-heran. Mereka berkata, apa itu? Apa itu? Untuk menunjuk kepada roti yang Tuhan berikan dan menunjuk kepada burung puyuh yang Tuhan berikan. Kata apa itu dalam bahasa Ibrani artinya mana, yang berarti apa ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan bukan hanya Allah yang membebaskan mereka dari penindasan di Mesir, tetapi juga adalah Allah yang memelihara mereka. Allah yang menyediakan segala keperluan mereka tatkala mereka berada di padang gurun yang kering. Dan ketika Allah melakukan perkara-perkara besar dengan menyediakan makan, minum, roti, dan mana itu kepada mereka, mereka hanya bisa tertakjub-takjub dan berkata, apa itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyediakan bagi kita ketika kita berada dalam situasi yang sangat genting. Tuhan mengetahui keluh kesah kita. Dan Dia bukan hanya Allah yang memberikan pembebasan dari segala dosa kepada kita, tapi Dia juga adalah Allah yang menyediakan berkat dan kelimpahan bagi kita. Tuhan memberi cukup, bahkan Tuhan tidak memberikan berlebihan. Tuhan memberikan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita. Kadang kita tidak mengenali berkat Tuhan karena bentuknya berbeda dari apa yang kita bayangkan. Sehingga kita bertanya, apa itu? Tetapi berkat Tuhan selalu datang dengan berkelimpahan dalam berbagai rupa untuk menjawab semua keluh kesah kita di tengah-tengah padang gurun yang kering. Yang ketiga, Tuhan mengajar kita untuk kita selalu bergantung kepadanya tiap-tiap hari. Mari kita membaca dalam ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan, pungutlah itu tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa.
Ayat yang ke-19, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh menyisakan sampai pagi. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang harus mengumpulkan menurut kebutuhannya. Tidak boleh berlebihan, semuanya harus mendapat secara cukup. Allah mendidik umatnya untuk hidup bergantung setiap hari. Ini adalah latihan iman, bukan sekedar soal makanan, bahwa setiap hari cukup bagi mereka, dan setiap hari pula Allah akan memberkati dan mencukupkan keperluan mereka. Iman bukan berbicara tentang stok rohani setahun sekali, tidak. Tapi kita perlu mana rohani setiap hari. Ada doa, ada firman, ada persekutuan. Ketamakan dan ketidakpercayaan sering berjalan bersama dalam kehidupan kita. Kita ingin lebih banyak untuk mendapatkannya, tapi Allah berkata, setiap hari cukup bagimu. Supaya dengan demikian, kita bergantung dan mempercayainya dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, Allah juga mengajar kita supaya kita taat kepadanya. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, mereka menyisahkan sampai pagi seperti yang diperintahkan Musa, tetapi roti itu tidak berbau busuk dan tidak berulat. Di sini mereka mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka melalui Musa. Ada yang menyimpan mana itu sampai pagi, dan mana itu adalah mana yang busuk dan berulat. Yang taat setiap pagi mengumpulkan sesuai dengan kebutuhannya. Yang tidak taat, mereka akan mendapatkan mana yang busuk dan berulat. Artinya, Tuhan mau mengajarkan kepada mereka untuk mereka mentaati perintah Tuhan dalam hal-hal kecil, supaya mereka dapat menikmati mana itu dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Mereka tidak boleh menyerahkan diri kepada keserakahan, karena yang akan mereka dapatkan adalah mana yang berulat dan busuk. Orang yang serakah layaknya seperti ia menampung air di kain kelambu. Ia terlihat mendapatkan banyak, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa, seperti air yang ditampung di kain kelambu. Oleh karena itu Allah mengajarkan kita untuk kita taat kepada hal-hal kecil, karena dengan ketaatan itulah kita dapat menikmati berkat Tuhan dalam segala kelimpahannya. Ketidakpercayaan menghasilkan kerusakan. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam rasa aman yang palsu. Tuhan ingin kita taat agar mendapatkan rasa aman dan kecukupan yang sejati. Jangan menaruh kepercayaan pada cadangan-cadangan kehidupan manusia, tapi hidup rohani harus diperbaharui dan diperbaharui tiap-tiap hari. Setiap hari adalah kesempatan yang baru bagi kita untuk terus percaya bahwa Tuhan memberkati kita dalam segala kesesakan kita. Mari terbukalah kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka Ia akan memberkati kita di tengah-tengah segala pergumulan dan kesesakan kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi kami bersyukur firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami untuk kami tiap-tiap hari mempercayai Tuhan. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka bebas merdeka. Tetapi ketika mereka menjalani kehidupan iman mereka di padang gurun, mereka bersungut-sungut karena ketiadaan makanan. Tapi meskipun demikian, Allah hadir dalam kemuliaannya, dan Allah hadir memberkati mereka. Tapi berkat Tuhan yang datang itu memerlukan ketaatan. Bahwa barang siapa yang taat, ia akan menikmati kecukupan berkat itu tiap-tiap hari. Tapi bagi mereka yang tidak taat, maka berkat itu akan menjadi busuk dan berulat dalam kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa kepada jemaat,
supaya mereka hidup taat kepada Tuhan dan hidup diberkati oleh Tuhan. Dalam hal perkara-perkara kecil sekalipun, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan dan kesesakan, mereka terus belajar tiap-tiap hari mempercayai Allah, bahwa Allah hadir dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.